Hai Sobat Tentor, perkenalkan nama kakak Anggia Rahmania dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini Kak Anggia mau bantu Sobat Tentor belajar bahasa Indonesia, khususnya buat Sobat Tentor yang kelas 12 nih. Kakak mau bahas tentang kritik dan esai, so don't go anywhere. Nah Sobat Tentor, kali ini kita akan bahas tentang kritik dan esai. Tapi sebelum bahas tentang kritik dan esai, kita harus tahu dulu nih, kritik dan esai itu apa? Kritik adalah penilaian terhadap baik atau buruknya suatu karya. Jadi kalau kritik fokusnya di karya. Kalau esai itu adalah membeberkan suatu pandangan dari penulisnya secara subjektif. Jadi biasanya kalau esai memaparkannya dalam bentuk temanya adalah fenomena atau karya. Tapi kalau kritik biasanya mengenai suatu karya. Oke, sampai sini paham ya? Itu secara garis besar mengenai pengertian dari kritik dan esai. Kita lanjut ke jenis dari kritik dan esai. Nah, sebelum membahas dua-duanya, kakak bahas dulu jenis kritiknya. Nah, jenis kritik ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan penerapannya dan berdasarkan kritikus. Kalau berdasarkan penerapan dibagi lagi menjadi tiga, ada induktif, yudisial, dan impresionik. Kalau induktif biasanya di dalam kritiknya membahas tentang unsur-unsur secara mendalam dari karya tersebut gitu. Unsur-unsur secara mendalamnya itu bukan secara subjektif ya, tapi objektif yang bisa terlihat sama orang atau yang bisa dirasakan oleh orang lain juga. Lalu ada secara yudisial. Kalau secara yudisial biasanya kritikusnya akan menggunakan standar umum tertentu yang bisa menilai karya tersebut baik atau enggak, apa kelebihannya, apa kelemahannya melalui standar umum tersebut. Nah, kalau impresionik yaitu menggambarkan sifat tertentu dari suatu karya, misalnya sifat karya tersebut lebih abstrak nih. Nah, abstraknya kenapa? Nanti dijelaskan melalui sudut pandang dari kritikusnya dan didukung dengan data-data yang lebih logis dan lebih fakta gitu. Nah, itu berdasarkan penerapannya. Kalau berdasarkan kritikus dibagi tiga, ada impresionistik, penghakiman, dan teknis. Kalau impresionistik ini lebih ke jadi melakukan penilaiannya menggunakan sudut pandang dari penulisnya atau kritikusnya. Nah, biasanya selera dari kritikusnya itulah yang sangat berperan di dalam kritik jenis impresionistik ini, walaupun memang menyalahi aturan ya, karena kritik itu tidak boleh secara subjektif, tapi di jenis impresionistik ini diperbolehkan, jadi secara umum atau sesuai dengan selera dari kritikusnya. Tapi kalau yang di penghakiman ini didasarkan dengan aturan-aturan tertentu yang berlaku, jadi menggunakan data-data atau mengumpulkan informasi dari ahli yang yang disesuaikan dengan karya yang dikritiknya. Lalu ada secara teknis. Nah, kalau secara teknis ini dikritik jenis teknis ini kritikusnya lebih banyak memaparkan kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Jadi, ketika pembuat karyanya melihat kritik jenis teknis ini, dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sudah dipaparkan di dalam jenis kritik teknis ya. Itu jenis dari kritik, ada 6 ya. Nah, lalu di jenis esai ini ada 6 juga, tapi tidak dibagi menjadi kategori tertentu ya. Hanya 6 biasa saja. Lalu yang pertama ada esai deskriptif. Esai deskriptif ini lebih ke memaparkan dari subjek atau objek yang ada di dalam fenomena atau karya tertentu yang menarik bagi penulis esainya. Jadi dipaparkan satu-satu secara deskriptif. Jadi makanya disebutnya esai deskriptif. Kalau esai tajuk ini adalah esai yang memaparkan pandangan dari suatu media massa atau pandangan pribadi dari penulis tersebut. Nah, biasanya kalau esai tajuk ini biasanya ada di koran, di timeline paling pertama biasanya. Kalau kalian lihat koran pasti halaman paling pertamanya. Nah, itu adalah biasanya isinya ada esai tajuk, yaitu yang memaparkan sikap atau pandangan dari suatu media massa. Lalu ada yang ketiga ini esai cukilan watak. Nah, kalau di esai cukilan watak ini penulis boleh membeberkan beberapa segi kehidupan dari seseorang. Nah, biasanya ini berbeda ya,
cukilan watak tidak sama seperti biografi ya, jadi itu sangat berbeda. Kalau di biografi memaparkan keseluruhan, jadi dari dia kecilnya gimana, terus ada permasalahan apa, dia pernah nakal atau enggak. Tapi kalau misalnya di cukilan watak, dia hanya membeberkan bagian menariknya. Misalnya bagian menariknya dia pernah miskin, kok gitu ya. Maksudnya dia pernah hidup yang sangat susah sekali, sampai dia sekarang menjadi sukses. Nah dia penulis esai itu akan memilih bagian-bagian menarik dari kehidupan pribadi seseorang. Nah, kalau yang kita lanjut ada esai pribadi. Nah, kalau ini mirip seperti cukilan watak, tapi objek yang dipaparkan di dalam esai pribadi ini adalah si penulis esainya sendiri, bukan orang lain ya. Kalau di cukilan watak itu menggunakan orang lain, kalau di pribadi ya menggunakan dirinya sendiri. Lalu ada yang kelima, reflektif. Kalau reflektif ini ada jenis esai yang sangat serius. Serius banget dan memaparkan secara rinci dan jelas tentang fenomena-fenomena kehidupan yang ada di sekitar. Biasanya digunakan oleh para cendekiawan untuk menulis esai pengetahuan gitu. Lalu ada esai kritik. Nah, kalau esai kritik ini berfokusnya kepada jenis karya. Jadi objek yang dipaparinya adalah karya tertentu gitu. Jadi bisa tentang seni atau seni rupa, seni musik, seni tari seperti itu. Jadi hanya berfokus kepada karya atau seni gitu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke perbedaan dari kritik dan esai. Nah, kalau di kritik, objek kajiannya adalah karya. Tapi kalau di esai, objek kajiannya ada dua, boleh karya, boleh fenomena. Tapi kalau objek kajiannya karya, dia akan masuknya ke jenis esai kritik. Tapi kalau memilih fenomena, dia bisa masuk ke deskriptif, tajuk, atau reflektif. Ya, jadi itu beda ya, perbedaan antara kritik dan esai. Kalau di kritik ada deskripsi karya. Kalau di esai tidak ada deskripsi, jadi hanya membahas tentang penilaian secara pribadi. Jadi tidak ada deskripsi ini tuh ukurannya berapa, kombinasi warnanya apa saja, tidak ada deskripsi seperti itu. Tapi kalau dikritik ada deskripsi seperti itu. Lalu kalau kritik dia sifatnya objektif. Jadi benar-benar sesuai dengan data, sesuai dengan yang terlihat, sesuai dengan apa yang diamati oleh si kritikusnya. Tapi kalau di esai dia ada bersifat subjektif, jadi menggunakan pandangan sendiri. Jadi hanya memilih bagian menarik yang bisa menarik para pembaca. Jadi kayak pembaca kayak misalnya artis bikin sensasi. Orang-orang lebih banyak membaca tentang gosip sensasi daripada membaca berita misalnya tentang asap riau gitu. Jadi kalau esai lebih memikirkan ini bakal menarik nggak ya? Ini bakal banyak orang yang baca nggak ya? Gitu. Lalu kalau dikritik ada kajian teorinya. Jadi menggunakan materi ahli gitu. Tapi kalau misalnya di esai tidak ada kajian teori, ya langsung saja sesuai dengan pandangan dari si penulis esainya. Lalu kalau yang kelima, perbedaan yang kelima adalah kalau kritik dia sifatnya utuh dan menyeluruh. Jadi semuanya dibahas kalau dikritik. Sampai yang terkecil pun nggak ada yang terlewat. Tapi kalau di esai itu hal yang menarik saja yang diambil. Kalau misalnya yang nggak menariknya diambil, jadi misalnya orang jadi bosen bacanya nggak maunya. Jadi kalau di esai ini penulisnya sangat bergantung dengan pemilihan ini menarik atau enggak gitu. Sampai sini paham ya? Nah lanjut ada bagian-bagian dari kritik dan esai. Nah kritik dan esai ini memiliki struktur mirip seperti teks eksposisi ya, memaparkan pendapat. Maka bagian-bagiannya atau strukturnya pun mirip seperti teks eksposisi, yaitu ada bagian tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nah, kalau tesis dikritik berisinya adalah penilaian langsung terhadap karya tersebut secara objektif. Lalu di argumennya dipaparkan alasan logis dan objektif mengapa penilaian itu dipaparkan. Jadi hasil pemaparan penilaian di tesis itu dibahas di bagian argumen. Alasan logisnya kenapa penilaiannya kayak gitu. Terus didukung sama data apa. Nah, penegasan ulangnya ini adalah ringkasan atau penegasan kembali dari bagian tesis dan argumen. Nah, kalau itu dikritik ya, kalau di esai sama yang ininya berisi penilaian secara subjektif, bukan objektif ya, beda, secara subjektif. Jadi memilih topik yang paling menarik.
Kalau di bagian argumennya dipaparkan kenapa memilih bagian hal menarik yang itu, lalu alasan subjektifnya apa? Alasan subjektifnya apa? Maaf ya kebelibet. Lalu ada penegasan ulangnya. Nah, di penegasan ulang ini adalah ringkasan dari tesis dan bagian argumen. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kebahasaan dari kritik dan esai. Nah, di kebahasaan kritik dan esai ini ada 6 nih. Yang pertama ada pernyataan persuasif. Kak, kan ini kritik dan esai, kenapa harus ada pernyataan persuasif? Nah, khususnya buat di esai, pernyataan persuasif itu sangat dibutuhkan karena bisa menarik para pembaca. Jadi, oh ini tuh menarik loh gitu. Nah, biasanya pernyataan persuasif ini ada di bagian awal, di bagian tesis, atau di bagian judulnya tuh sudah bagian yang paling menarik atau bagian yang sangat persuasif sehingga orang-orang banyak yang membaca kritik dan esai tersebut. Lalu ada pernyataan fakta. Nah, kalau fakta ini pernyataan yang untuk di bagian kritik. Nah, di bagian kritik ini harus banyak pernyataan fakta karena dia bersifat objektif dan didasarkan pada suatu aturan tertentu yang ada ahli tertentu yang menciptakan aturan tersebut dan yang bisa menilai karya tersebut baik atau tidak. Gitu. Lalu ada pernyataan yang bersifat menilai. Ini dua-duanya ya. Yang esai ada sifat menilainya juga, kritik juga ada sifat menilainya. Tapi lebih seringnya pernyataan yang bersifat menilai itu ada di bagian kritik. Kritik itu kan memang didasarkan atau memang digunakan untuk melakukan penilaian tertentu terhadap suatu karya. Maka yang pernyataan yang bersifat bernilai itu biasanya digunakan di bagian di teks kritik ya. Nah, biasanya bersifat menilai ini kayak memaparkan secara jelas kelebihannya apa, kelemahannya apa. Ini dianggap bagus atau tidak gitu. Dengan aturan-aturan yang berlaku ya, yang standar umum itu. Lalu ada istilah teknis. Nah, khususnya untuk yang jenis esai kritik atau kritik yang sifatnya menggunakan standar umum itu biasanya banyak istilah-istilah teknis. Jadi yang berhubungan dengan seni tersebut, misalnya komposisi warnanya kayak gimana, terus penulisannya sesuai dengan EYD atau enggak, atau ternyata banyak tipenya atau banyak kesalahan ketik gitu. Lalu ada kata kerja mental. Nah, karena ini sifatnya adalah menilai atau memberikan pandangan tertentu terhadap suatu fenomena, biasanya banyak menggunakan kata kerja mental. Jadi bukan kata kerja fisik ya. Lalu ada gaya bahasa. Kalau gaya bahasa ini bergantung sama si penulisnya. Kalau penulisnya memiliki gaya bahasa yang sering menggunakan bahasa daerah, dia memiliki gaya bahasa yang campuran. Jadi ada bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Atau misalnya penulisnya memiliki gaya bahasa yang menggunakan bahasa yang fenomenal di kalangan masyarakat. Nah, dia bisa menggunakan gaya bahasa yang fenomenal gitu. Jadi itu bergantung dengan penulisnya. Penulisnya sering menggunakan gaya bahasa seperti apa. Sampai sini paham ya? Lalu ada cara penyusunan kritik dan esai. Nah, di dalam kritik, kalau Sobat Tentor mau bikin kritik, yang harus pertama kali Sobat Tentor lakukan adalah mengamati karyanya. Karyanya itu harus betul-betul diamati. Kalau misalnya buku ya harus dibaca berulang-ulang agar penilaiannya menjadi lebih objektif. Lalu ada mengumpulkan data. Nah, kalau mengumpulkan data ini biasanya disesuaikan dengan karyanya. Kalau karyanya misalnya karya tulis, maka data-data yang diambilnya adalah teknik penulisan yang baik itu kayak gimana. Kalau untuk karya sastra kayak gini tuh penulisannya yang baik tuh kayak gimana. Misalnya halamannya terlalu banyak nih, ternyata kalau misalnya untuk karya sastra itu halamannya tidak boleh lebih dari segimana. Jadi mencari data yang sesuai dengan standar umumnya. Lalu ada mempunyai pengetahuan. Nah, sebelum Sobat Tentor misalnya bikin kritik, Sobat Tentor harus tahu dulu karya apa yang dikritik. Misalnya buku yang dikritik, maka Sobat Tentor harus punya dulu pengetahuan tentang karya sastra, khususnya karya sastra prosa misalnya. Nah, Sobat Tentor harus punya dulu pengetahuannya. Jadi prosa itu kayak gimana, ciri-cirinya kayak gimana,
terus harusnya kayak gimana. Jadi harus tahu dulu standar umumnya, jadi harus tahu dulu pengetahuannya. Lalu ada mengungkapkan kelebihan dan kelemahan. Nah, setelah mengamati karya, mengumpulkan data, dan punya pengetahuannya, Sobat Tentor baru mengungkapkan kelebihan dan kelemahan dari karya tersebut. Karena memang bagian dari kritik itu adalah mengungkapkan kelebihan dan kelemahan. Nah, yang kelima itu yaitu mengumpulkan teori yang relevan. Nah, walaupun sudah punya mengumpulkan data, di sini datanya itu harus dipilah lagi dengan yang relevan. Misalnya datanya karya yang dibahasnya tentang karya sastra nih. Berarti teori yang relevannya adalah teori yang relevan dengan karya sastra. Karena kan di sini mengumpulkan data yang berhubungan saja dengan karya sastra tersebut. Nah, di sini harus dipilah lagi dengan teori yang lebih relevan. Nah, ini adalah cara penyusunan kritik. Kalau cara penyusunan esai itu lebih gampang lagi atau lebih sedikit lah langkahnya. Yang pertama yaitu memilih sudut pandang. Nah, Sobat Tentor, kalau misalnya mau bikin esai, harus milih dulu sudut pandangnya. Kalian mau misalnya ada satu kejadian nih, kejadian misalnya kabut asap di Riau. Nah, kalian mau memilih sudut pandang yang mana? Sudut pandang sebagai pemerintah, sudut pandang sebagai orang Riau, atau kita sudut pandang sebagai orang yang hanya melihat dari internet atau melihat dari jauh. Jadi kita harus milih dulu sudut pandangnya. Lalu ada mengumpulkan data. Nah, sama seperti di kritik, di esai pun harus mengumpulkan datanya dulu agar bisa membuat alasan yang logis dan menjadi alasan yang subjektif dari kita juga. Kita jadi seperti terpengaruh dengan data yang sudah kita cari. Lalu ada mengumpulkan hal menarik. Setelah mengumpulkan data, lalu mengumpulkan hal menarik dari fenomena yang akan diamati. Misalnya fenomena kabut asap di Riau itu. Nah, kita harus milih hal menarik. Dari mana nih? Misalnya ada anak yang baru 3 bulan meninggal karena kabut asap, atau misalnya jadi punya penyakit asma. Nah, itu kan hal-hal menarik yang bisa menarik simpati seseorang. Jadi mengumpulkan hal menarik dari fenomena yang sudah dikumpulkan di mengumpulkan data. Begitu Sobat Tentor. Sampai sini paham ya? Nah, Sobat Tentor, gimana materinya? Sudah paham kan? Nah, kalau masih ada yang kurang paham, langsung tanyain ke teacher konsultan di Tentor ya. Langsung. So, sampai ketemu di materi berikutnya. See you!